Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan rencana pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa ada 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K 2024. Katanya ada kabar baik dan ada kabar buruk, dan nasib status P, ya Allah gini amat. Bapak Ibu, tentunya ini hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa kira-kira kabar baik dan apa kira-kira kabar buruk, dan bagaimana nasib honorer status P? Itu yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sebagaimana dimuat oleh Pojok 1 ID pada Jumat 7 Juni 2024. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bagi honorer dan status P pada seleksi P3K, ini ada 9 hasil pertemuan antara honorer dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pertemuan tersebut dilakukan pembahasan atau membahas terkait pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Nah, pada pertemuan antara honorer dan Menpan RB Bapak Ibu, ada 9 poin penting dari hasil pertemuan tersebut. Di antaranya terkait kategori honorer yang bisa ikut seleksi P3K 2024. Juga terkait teknis pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tidak ketinggalan juga terkait dengan status P pada seleksi P3K atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Akan tetapi, ada kabar baik dan sekaligus juga kabar buruk dari hasil pertemuan antara honorer dengan Menpan RB tersebut. Jadi di 9 hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K tersebut, apa saja kira-kira Bapak Ibu? Mari ikuti informasi berikut. Yang pertama mengenai simulasi jadwal seleksi CPNS dan P3K 2024. Sebelumnya, BKN telah merilis simulasi jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil dan seleksi P3K 2024. Simulasi jadwal seleksi CASN 2024 tersebut sejalan dengan yang pernah disampaikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa untuk seleksi CASN 2024 akan dilaksanakan sekitar Juni sampai Juli 2024. Meski hanya simulasi, akan tetapi bisa dijadikan acuan bagi honorer untuk bersiap diri mulai dari sekarang. Jadi ketika resmi pendaftaran CPNS 2024 dan pendaftaran P3K 2024 resmi dibuka, maka Anda sudah sepenuhnya siap. Berikut ini simulasi jadwal seleksi CPNS dan P3K 2024. Pertama, pengumuman seleksi 24 Juni sampai 13 Juli 2024. Nah, ini Bapak Ibu, kurang lebih 2 minggu lagi ya, kalau jadwalnya seperti ini. Kemudian pendaftaran seleksi mulai dari 29 Juni sampai Juli 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi 29 sampai 30 Juli 2024. Masa sanggah 5 Agustus sampai 12 Agustus 2024. Jawab sanggah 10 sampai 5 Agustus 2024. Pengumuman pasca sanggah
17 sampai 18 Agustus 2024. Pelaksanaan SKD 26 Agustus sampai 5 Oktober 2024. Pengumuman hasil SKD 12 sampai 13 Oktober 2024. Persiapan pelaksanaan hasil SKB 14 Oktober sampai 3 November 2024. Pelaksanaan SKB 11 November sampai 25 November 2024. Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB 16 sampai 17 Desember 2024. Pengumuman kelulusan 19 sampai 20 Desember 2024. Masa sanggah 21 sampai 23 Desember 2024. Jab sanggah 26 sampai 31 Desember 2024. Pengumuman pasca sanggah 4 sampai 5 Januari 2025. Pengisian DRH 6 sampai 6 Januari 2025 ya. Jadi ada rentang waktunya ini Bapak Ibu. Itu biasanya dalam hal pengisian DRH itu ada kurang lebih sampai beberapa minggu, bahkan sampai 1 bulan. Jadi usul penetapan NIP 25 Januari sampai 24 Februari 2025. Sekali lagi bahwa ini adalah simulasi jadwal seleksi CPNS 2024, demikian dengan seleksi P3K 2024. Bukan jadwal yang telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi. Tapi itu adalah sekedar gambaran atau simulasinya. Akan tetapi besar kemungkinan simulasi jadwal yang dengan jadwal yang sesungguhnya tidak akan berbeda jauh. Jadi silakan bersiap diri mulai dari sekarang. Nah, mengenai 9 hasil pertemuan honorer dengan Menpan RB dan penjelasannya. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa ada 9 poin penting hasil pertemuan honorer dengan Menpan RB Abdul Azhar Anas terkait seleksi P3K 2024. Rinciannya sebagai berikut. Pertama, tes P3K 2024 dibuka baik teknis maupun guru. Artinya, untuk semua formasi sebagaimana yang sudah diumumkan pemerintah sebelumnya berdasarkan usulan dari daerah. Mulai dari P3K tenaga teknis, P3K guru, dan P3K tenaga kesehatan. Kemudian, ijazah ya. Ijazah yang dimaksud Bapak Ibu yaitu ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Dengan demikian dipastikan bahwa seleksi P3K 2024 adalah untuk menghabiskan semua guru honorer. Mereka dipastikan akan diangkat sebagai ASN, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K guru pada tahun 2024 tahun ini. Yang ketiga, tenaga teknis kualifikasi pendidikan mulai dari ijazah SD sampai dengan S1. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang benar-benar membuat para honorer teknis sangat bergembira karena ditampung dari ijazah lulusan SD sampai dengan S1. Berbeda dengan guru yang sudah dipatok hanya S1. Seperti diketahui bersama bahwa berkaitan dengan adanya nomenklatur terbaru untuk jabatan pelaksana mengakomodir honorer tendik atau tenaga kependidikan. Selain itu, juga tenaga teknis yang ada di kantor atau satuan pendidikan. Baik penjaga sekolah, pustakawan, penjaga kebersihan, dan lainnya akan diakomodir sebagai tenaga teknis. Semua yang ikut tes P3K 2024 tidak berdasarkan nilai ambang batas, tetapi berdasarkan nilai terbaik. Bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada, karena rankingnya di bawah, maka akan jadi ASN P3K paruh waktu. Itu poin keempat Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan ketika pemerintah daerah tidak membuka formasi tertentu, maka honorer tersebut akan tetap diangkat sebagai ASN. Akan tetapi bukan sebagai P3K penuh waktu, melainkan P3K paruh waktu. Sementara penentu kelulusan bukan berdasarkan pada nilai ambang batas, melainkan berdasarkan nilai terbaik. Misalnya, ada 2 orang
ada 2 formasi tenaga teknis dengan jumlah pelamar 4 orang. Maka 2 orang dipastikan lulus setelah di-ranking berdasarkan siapa yang mendapat nilai terbaik antara 4 pelamar tersebut. Jadi yang duanya diangkat tentunya itu adalah P3K full time dan yang duanya adalah P3K per time ya. Itu analisanya Bapak Ibu. Atau mungkin sesuai dengan apa yang telah disampaikan, bahwa bila formasi 2 melamar 4, maka yang lolos adalah 2 orang. Tentu 2 orang merasa berkecil hati ya, tapi sebelumnya silakan ya pahami bahwa memang ini adalah seleksi. Nah, jelas disampaikan di sini Bapak Ibu. 2 honorer dipastikan diangkat sebagai P3K penuh waktu, sementara 2 lainnya diangkat sebagai P3K paruh waktu. Yang kelima, penyelesaian P3K paruh waktu termasuk penggajiannya akan diatur berdasarkan aturan berikutnya sedang dibuatkan. Ingat Bapak Ibu ya, aturannya sedang dibuat. Itu poin yang kelima. Yang keenam, untuk tahun ini rencana yang bisa ikut tes P3K 2024 minimal 3 tahun masa kerja. Data yang diambil antara dari BKN dan Dapudik sesuai kesepakatan hasil rapat Kemenpan RB dengan kementerian terkait yang hasilnya 2 minggu sudah ada. Yang ketujuh, arti dari status P itu sama dengan tidak lulus karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau tahun 2022 Kemenpan RB yang membuat. Artinya bahwa honorer yang pada seleksi P3K 2023 dinyatakan tidak lulus, dengan demikian honorer status P wajib ikut ujian lagi pada seleksi P3K 2024. Yang kedelapan, yaitu untuk tahun 2025. Rencananya akan dibuat menurut hasil ranking dari hasil 2024 sesuai dengan kelulusan kebutuhan Pemda. Itu untuk tahun 2025. Yang kesembilan Bapak Ibu, untuk prioritas atau urutan, maka urutan honorer yaitu pertama, tenaga THK 2, yang kedua, honorer yang sudah masuk database PKN, yang ketiga, honorer yang masih aktif mengajar. Nah, Bapak Ibu mengenai poin yang ke-8 tadinya, itu mengenai hasil ya yang akan dicapai pada tahun 2025, tentunya itu menunggu regulasi yang akan mengatur berikutnya. Demikian informasi 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K 2024, di mana ada kabar baik dan ada kabar buruk. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.